Omyon dan keluarga, sahabat-sahabat Paskibraka Nasional, sahabat-sahabat SMA Negeri 8 Jakarta, sahabat-sahabat SMP 115 Jakarta, keluarga besar Sairi Samsudin Palembang, keluarga besar Haji Suparto, sahabat-sahabat dari Sahabat Peduli, sahabat-sahabat dari Pengajian Kudusyah, Mams TK Tadika Puri, Mams TK Sahabat Kecil, sahabat-sahabat Gria Depok Asri. Terima kasih atas kehadirannya semua. Mohon maaf sebelumnya untuk adik dan ponakan kami atas nama Riri, Runi, dan Aru. Saat ini sedang melakukan isolasi mandiri di rumah Riri, di mana di rumahnya tidak ada sinyal, jadi sinyalnya tidak terlalu bagus, jadi dia tidak dapat turut serta dalam acara ini. Jadi yang hadir hanya saya dan keluarga, beserta Mbak Ermi dan keluarga. Baik, mungkin talian virtual ini akan dibimbing oleh Ustadz Kuswandani. Kepada Kang Dani, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Irma, tolong sebutin susunan acaranya, Ir. Oh ya, baik. Untuk susunan acaranya, pertama pembukaan, kedua diserahkan kepada Kang Dani untuk baca Yasin, ketiga akan ada slideshow, keempat kesan pesan dari perwakilan adik-adik mama, yaitu Tante Wiwi, perwakilan anak oleh saya sendiri, perwakilan mantu oleh Mas Ei, terakhir ditutup doa oleh Kang Dani. Demikian susunan acaranya. Terima kasih. Silakan Kang Dani, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan di hari yang ketiga ini, tidak ada hal yang rugi dari sesuatu yang kita niatkan bersama adalah berkumpul, bersilaturahmi bersama, saling menguatkan, saling menghibur, saling menyemangati, dan kita bersama-sama juga memanfaatkan momen pertemuan ini dengan memanjatkan doa demi doa yang paling dirindukan tentu oleh almarhumah. Tidak ada salahnya kita bersama-sama juga meluruskan niat kembali bahwa kita memanfaatkan apa yang sudah Allah mudahkan buat kita berupa bentuk komunikasi melalui virtual ini yang sudah dimudahkan dalam situasi kondisi musibah wabah juga yang menimpa kita semua. Rasa syukur inilah yang penting kita panjatkan selalu kepada yang maha mengatur kehidupan dengan sebaik-baik aturan, yang maha membolak-balikan antara suka dengan duka, yang maha menggantikan dari hal yang duka, kemudian Allah gantikan dengan penghiburan dalam bentuk yang berbeda, yang kemudian maha meringankan dari para hamba-Nya yang mohon kepada Allah agar Allah yang meringankan. Kita juga manfaatkan momen berjumpa, berkumpul dalam ikatan hati yang kita mohonkan agar diikat dengan ikatan kekuatan kasih sayang kita semua. Semoga Allah Ta'ala berkenan menerima langkah dan ibadah kita insya-Allah. Seperti biasa, mari kita bersama-sama nanti akan membacakan surat Al-Fatihah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan surat Yasin. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa surat Yasin itu adalah surat yang kita baca untuk diri kita masing-masing yang membaca. Di situ Allah sedang ingin mengajarkan kepada kita tentang sebuah kehidupan, makna perjalanan ketika ada saudara kita yang kemudian melanjutkan perjalanannya ke alam barzah berikutnya. Di situ Allah sedang ingin bercerita juga kepada kita semua bagaimana kita memaknainya, bagaimana kita memohonkan ampun kepada yang bersangkutan. Karena Rasul pun juga menyampaikan bahwa
doa yang dipanjatkan dengan hati yang tulus itu doa yang lebih kuat. Dan surat Yasin, kata Rasulullah, adalah suratnya atau jantungnya Al-Quran. Sehingga ketika jantungnya Al-Quran kemudian kita baca dan kita renungkan, kemudian kita maknai terjemahannya, kita maknai artinya, kemudian ada sesuatu yang menggetarkan hati kita, insya Allah, maka semoga ini menjadi penguat hati kita semua. Maka doa inilah yang tentu menjadi sesuatu yang dibutuhkan baik oleh almarhum atau almarhumah, keluarga kita, orang tua kita yang telah mendahului kita, insya Allah. Dan jangan lupa juga bahwa hal ini juga menjadi sebuah pembelajaran buat kita yang masih diberi kesempatan dan nafas kehidupan ini untuk bisa mengambil hikmah dari peristiwa yang Allah hadirkan dengan sebaik-baik takdir, sebaik-baik pilihan, sebaik-baik waktu, yang kemudian dalam hadis Nabi yang lain juga Rasulullah menyampaikan bahwa kita semua pun akan menyusulnya. Kita semua pun akan melakukan sebuah perjalanan yang sama. Dalam sebuah perjalanan di alam dunia ini, kemudian melanjutkan pada perjalanan di alam berikutnya. Beliau senantiasa akan terus melihat, menyaksikan yang dilakukan oleh anak-anaknya, keluarganya, dan tentu akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi para almarhum dan almarhumah, orang tua kita, pada saat kita pun tidak pernah bosan, lidah kita, lisan kita, terus memanjatkan doa demi doa bersama. Baik, mari kita sama-sama memulai pembacaan jantungnya Al-Quran Surat Yasin ini dengan diawali dengan barokahnya Ummul Kitab. Boleh di-unmute semua, jadi kita semua membacanya, kecuali kalau ada noise, mungkin boleh nanti host mem-mute-kannya. Tapi bagi yang lain boleh silakan dibuka saja, sama-sama kita membacakan. Ala hadiniyah bi barakati Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم الأنعام حملناهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين أن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق
أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها فمنافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله وصدق Rasul. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, surat ini betul-betul mengajak kita untuk membangun sebuah perenungan tentang kehidupan. Ada kehidupan, ada kematian, ada suka dan ada duka, ada siang dan ada malam, ada mendapatkan yang juga takdir berikutnya adalah kita kehilangan. Ini dikuatkan oleh sebuah ayat dalam surat Yasin yang tadi kita baca, yaitu di surat Yasin, surat ke-36 dan ayat yang 36 juga. Jadi surat 36, ayat 36 itu Allah Ta'ala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Bertasbih kepada Allah Ta'ala yang telah menciptakan segala sesuatu berpasangan. Apakah pasangan itu apa-apa yang tumbuh dari bumi kita, atau pasangan itu ada di dalam jiwa kita, atau pasangan itu hadir di dalam sesuatu yang kita tidak ketahui. Kalau kita hanya memandang segala sesuatu dalam satu sudut pandang saja, maka ketika kita dalam keadaan duka, kita akan tenggelam di dalam kedukaan. Karena itulah Allah hadirkan sebuah penghiburan di balik sebuah duka. Ketika kita merasakan sebuah kehilangan,
Maka kita tidak boleh ini menjadi sesuatu yang berat karena kehilangan ini, karena Allah sebetulnya sudah menyediakan penggantiannya dalam wujud yang berbeda. Ketika kita dalam sebuah duka, maka kita harus menanamkan keyakinan bahwa Allah pun zat yang bisa memberikan kita sebuah rasa suka. Karena itulah indah sekali ketika Rasulullah SAW menyatakan bahagia sekali menjadi orang-orang yang punya iman. Orang yang beriman adalah orang yang diberi keimanan dalam hatinya. Orang yang diberi keimanan dalam hatinya adalah orang yang diberi rasa aman dalam kehidupan. Maka mereka itu menakjubkan, kata Rasulullah, ketika mendapatkan sebuah duka, sebuah ujian, sebuah kesulitan, sebuah kepayahan, sebuah kehilangan, sebuah kemelaratan, sebuah kebingungan, sebuah masalah demi masalah yang menghimpit dirinya, Allah tawarkan sebuah jalan kesabaran. Akan kita ambil atau tidak kesabaran itu? Kesabaran tidak kita ambil begitu saja. Kesabaran adalah sesuatu yang kita mintakan kepada Allah Ta'ala. Karena itulah ada doa, Allahumma ja'alna minas sabirin. Sebuah ketenangan hati. Sama tenangnya dia antara ketika musibah dengan tenangnya dia ketika memperoleh anugerah. Ketenangan yang Allah hunjamkan kepada orang-orang yang sabar itu adalah ketenangan yang juga kita rindukan. Untuk bisa mendapatkan apa yang kita rindukan, tidak ada jalan lain kecuali kita menghadirkan sebuah hati yang penuh mahab, penuh pengharapan, penuh permohonan. Surat Yasin yang tadi kita baca menggiring kita untuk memaknai kehidupan dan memaknai kematian, memaknai kehidupan di alam dunia dengan memaknai kehidupan setelah Allah menjanjikan dengan janji yang tidak pernah terlanggar. Mereka yang menempuh jalan kebaikan akan mendapatkan dari kebaikan itu, dan mereka yang menempuh jalan keburukan pun akan mendapatkan buah yang sepadan dengan apa yang dilakukannya. Dari sebuah hikmah di balik bacaan surat Yasin ini yang akan menguatkan hati kita. Maka insya Allah momen di malam ketiga ini tidak mungkin kita tidak diikat oleh angka apakah 1, 3, 7, 40, 100 dan seterusnya. Yang paling berharga dari memaknai kehidupan ini adalah ketika di balik angka yang mungkin jadi tradisi keluarga kita, turun-temurun kita, mari kita isi dengan hal-hal yang Allah ridho. Kita isi dengan membaca Yasin bersama, membaca Al-Fatihah bersama, saling menguatkan satu sama lain, saling mengingatkan, saling menyapa, saling memaafkan, saling meringankan jalan. Maka mungkin ini yang akan menjadi sesuatu yang sangat berharga buat kita semua. Insya Allah, almarhumah bukan sosok yang buruk di mata keluarga. Almarhumah menjadi saksi dan juga membuat kita mempersaksikan kebaikan-kebaikannya. Ketika kita ingin mempersaksikan kebaikan-kebaikan, itu sesuatu yang tentu akan semakin menguatkan dan terus menguatkan. Baik bagi almarhumah kita ataupun bagi diri kita semua, insya Allah. Berikutnya silakan saya kembalikan lagi kepada Mbak Irma untuk mungkin ada hal lain sebelum nanti ditutup doa, mengetahui lebih. Baik Kang Dani, terima kasih untuk bimbingan pembacaan surat Yasinnya. Rasa kasih kita ini akan semakin membuat insya Allah doanya akan lebih sampai. Mangga silakan dilanjutkan terlebih dahulu kepada Mbak Irma. Ada hal yang disampaikan, mungkin ada pemutaran slide terkait dengan beliau ya. Mangga silakan. Nah. Baik
Baik, Kang. Terima kasih untuk waktunya. Berikutnya acaranya akan dilakukan pemutaran slideshow. Untuk waktu dan tempat, dipersilakan. أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزكا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يهوي نزقا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يهوي نزقا كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلقا كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلقا فيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أدفيت على الحسن العبقى
sampai nggak bisa ngomong. Oke, tadi kita sudah lihat slide mamah kami tercinta, ibu yang begitu luar biasa. Berikutnya acaranya adalah kesan-pesan dari beberapa perwakilan. Diawali dari perwakilan adik-adik mama yang diwakili oleh Tante Wiwi. Tempatnya Tante Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tante Wiwi juga jadi nggak bisa bicara, ada lihat slideshow. Semuanya yang hadir pada acara malam hari ini. Tante Wiwi mengucapkan terima kasih bahwa Tante Wiwi diberi kesempatan untuk berbicara kembali, memberikan kesan-kesan kakak kami yang tercinta, Ibu Kremesmi binti Ardi, mama tercinta dari keponakan-keponakan kami, Mbak Rini, Mbak Rina, Mbak Riri, Mbak Runi, juga dengan para mantu dan cucu-cucu. Apabila ditanyakan mengenai kesan mama, kesan kakak saya, Ibu Resmi, begitu banyak kesan indah yang Tante Wiwi rasakan dari mama. Seperti yang Tante Wiwi pernah sampaikan, di hari pertama kita mengadakan acara seperti ini, dan kesan dari kami semua adik-adik mama adalah sosok yang begitu sangat sabar. Begitu sangat sabar. Begitu sangat sabar. Begitu sederhana, itu juga harus kita contoh bahwa hamba Allah yang sederhana itu disayang oleh Allah. Tadi kita sudah melihat slideshow, itu semua menunjukkan betapa mama begitu semangat, betapa mama begitu antusias, betapa mama selalu ingin terus menjaga tali silaturahmi. Diperlihatkan dengan tali silaturahmi dengan kita saudara-saudaranya. Kemanapun kita pergi, mama ikut. Kemanapun kita mengadakan acara, mama ikut. Begitu semangat, begitu semangat, begitu semangat. Dan itu juga merupakan contoh teladan bagi Tante Wiwi secara pribadi dan adik-adik mama yang lain. Mama begitu pandai menjaga silaturahmi. Karena Tante Wiwi yang diminta untuk bicara, Tante Wiwi ingin memberikan sedikit sharing kepada semuanya, bahwa mama itu kalau ke rumah, kalau ada acara apa ke rumah, kadang-kadang perlu dengan Tante Wiwi jauh dari Jati Jajar, naik angkot. Mama begitu sederhana. Kemudian apa yang dilakukan oleh mama pertama kali masuk rumah Tante Wiwi? Assalamualaikum Tante Wiwi. Waalaikumsalam. Kemudian langsung masuk dan menuju ke dapur. Melihat Mbak Yunah. Mbak Yunah adalah yang asisten kami di sini.
Mbak Yuna, apa kabar? Lagi masak apa? Hal-hal yang kecil seperti itu. Tapi baru tadi Mbak Yuna mengatakan kepada Tante Wiwi, itu adalah kesan yang tidak bisa dilupakan oleh seorang Mbak Yuna. Begitu baiknya mamahmu, anak-anakku, Rini, Rina, Riri, Runi. Kalau ada acara pengajian di rumah kami di sini, Mama juga rajin datang. Dan selalu yang didatangi Mbak Yuna lebih dulu. Mbak Yuna masak apa? Mbak Yuna udah makan. Kalau misalnya kita baru selesai acara makan, ke belakang hanya untuk menanyakan, Mbak Yuna sudah makan? Itu baru tadi siang Mbak Yuna menyampaikan kepada Tante Wiwi. Dan itu luar biasa. Pembelajaran yang sangat berharga bagi saya pribadi dan tentu bagi adik-adik yang lain. Jadi kesabarannya, kepeduliannya, itu bukti peduli Mama kepada siapapun. Kepada seorang Mbak Yuna. Ya Allah, subhanallah. Tante Wiwi melihat tadi slideshow begitu indahnya kenangan kita. Kita tidak akan mungkin bisa melupakan kebaikannya. Apa yang kita bisa balas kepada Mama? Kebaikan pula. Seperti yang waktu itu hari pertama Tante Wiwi sampaikan. Kebaikan Mama harus dibalas dengan apa sih? Dengan kebaikan, kerukunan anak-anaknya, damai anak-anaknya. Itu adalah kebaikan yang bisa kita balas untuk orang tua kita. Dalam hal ini Mama, perlihatkan kepada Mama, Mbak Rini, Mbak Rina, Mbak Riri, Mbak Runi, semua para mantu, rukun, rukun, rukun. Agar Mama dan Papa bahagia. Tante Wiwi rasa itu yang bisa kita balas untuk kebaikan Mama. Kita melihat betapa Mama dipermudah di akhir hayatnya. Menurut Tante Wiwi, Mama tidak lama di rumah sakit. Hari ini di rumah sakit, besok Allah sudah memanggilnya. Kenapa demikian? Walaupun kita berdoa, mohon kepada Allah, ya Allah, apabila Engkau masih berkenan, berilah kesembuhan bagi mamaku. Tetapi ternyata Allah menentukan lain. Allah lebih sayang kepada Mama. Oleh karena itu Mama diambil begitu cepat, begitu mudah, sampai ke pemakamannya begitu mudah. Kalian anak-anak khususnya minta agar Mama bisa ditumpuk di satu lubang dengan Papa. Dikabulkan oleh Allah. Itu semua adalah rahmat, karunia dari Allah. Betul, doa adalah senjatanya orang mukmin. Kita berdoa, anak-anak kalian berdoa. Allah kabulkan. Tetapi kenapa Allah mengabulkan? Karena mamamu baik. Kalau Mama tidak memberikan bekal-bekal, tidak membawa bekal-bekal seperti itu, belum tentu hal itu semua terjadi. Itu semuanya karena kebaikan Mama. Dan Tante Wiwi yakin itu karena semua kebaikan Mama. Kesabarannya, kepeduliannya, kesederhanaannya. Itu semua adalah karena kebaikan Mama. Dan Mama mendapat balasan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang Allah yang sangat kepada Mama, sehingga Mama diberi kemudahan sampai ke peristirahatannya yang terakhir. Yakinlah itu. Dan balas kebaikan Mama. Ini yang Tante Wiwi ingin terus mengingatkan kalian anak-anakku, Mbak Rini, Mbak Rina, Riri, Runi, rukun, itu saja. Perlihatkan kepada orang tua kalian bahwa kalian bisa membalas kebaikan Mama. Doa tulus kalian, anak-anak soleh,
ditunggu selalu, dinantikan selalu oleh mama dan papa. Juga kita semua. Kita melakukan itu semua. Dan tante-tante kalian, Mbak Rini, Mbak Rina, Mbak Riri, Mbak Runi, memberikan contoh betapa kami selalu menjaga kerukunan, menjaga silaturahim. Untuk apa itu? Untuk membahagiakan Mbah Putri dan Mbah Kakung. Kalian juga demikian ya anak-anak ya. Kita pasti memberikan kesan bagus kepada mama. Insya Allah mama husnul khatimah. Mama sudah lama menyiapkan bekal tersebut. Karena mama dari dulu sabar. Bukan hanya terakhir ini, tapi dari dulu sabar. Tanpa kita sadari, mama itu sudah menyiapkan bekal dari dulu. Kesabarannya, kesederhanaannya, silaturahimnya, itu sudah dari dulu. Tante Wiwi tahu karena kami kan bersama-sama. Dari SD sampai dewasa, sampai sebelum menikah. Jadi tahu sifat mama. Tante Wiwi rasa itu saja yang bisa Tante Wiwi sampaikan. Tidak lain, kita hanya terus mendoakan mama, papa, Mbah Kakung, Mbah Putri, dan semuanya yang sudah kembali ke alam barzah. Untuk kita doakan selalu agar mereka berbahagia di alam barzah. Merasakan taman-taman surga di alam barzah. Mereka melihat kita. Oleh karena itu, rukun perlihatkan kepada mereka. Tante Wiwi rasa itu saja. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Tante Wiwi. Tante Wiwi mau nangis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tante Wiwi. Terima kasih untuk kesan-pesannya tentang mama. Itulah mama kami. Itu mama kami. Berikutnya, kesan-pesan dari anak yang kebetulan dimintakan saya yang mewakili. Mungkin saya akan memberikan kesan tentang mama. Mama itu memang ibu yang luar biasa bagi saya. Mama orang yang sabar sekali. Dari saya kecil sampai hari ini, sampai terakhir kemarin mama, saya belum pernah mendengar mama membentak kami. Mama belum pernah berkata kasar kepada kami. Sabarnya luar biasa. Salah satu sabar yang begitu banyak sebenarnya, cuman ada satu hal yang saya nggak akan pernah lupa. Salah satu sabar yang Mama buktikan, pengalaman saya, waktu saya SD, saya pernah sakit. Lalu suatu hari, Mama pulang dari kantor. Yang pertama kali Mama tanya, Rina, kamu udah minum obat? Sambil pegang obatnya. Terus Mama lihat bahwa obatnya tidak berkurang. Dan saya bilang, belum, Ma. Gitu saya sambil ketawa gitu, karena, aduh, saya nggak mau minum obat. Gitu. Tapi saat itu, Mama nggak ada sedikit tuh memarahin saya, atau bilang, kamu nih, ini obat harus diminum, dan lain-lain. Itu tidak Mama lakukan. Yang ada Mama lakukan, Mama pegang obatnya, Mama menunduk, dan Mama menangis. Mama mengeluarkan air mata, dan hanya berkata, Rina, Mama kerja sampai malam,
supaya kamu bisa ke dokter. Supaya kamu bisa minum obat. Supaya kamu bisa sembuh. Kalau kamu nggak minum obatnya gimana? Terus terang, hari itu, saat itu, saya seperti ditampar oleh Allah. Saya kaget, nggak nyangka kalau mama itu bersikap seperti itu, nggak marahin saya, nggak ngebentak saya, hanya melakukan hal seperti itu. Saya langsung pegang tangan mama, saya bilang, maafin Rina, Ma. Rina akan minum. Dan hari itu, saya benar-benar berjanji dalam hati saya tidak akan pernah menyakiti mama saya, dan saya tidak akan pernah mau mama melihat saya dalam keadaan menangis. Saya berjanji waktu itu, saya tidak mau mama saya menangis gara-gara saya. Waktu itu tekad saya seperti itu. Dan alhamdulillah, saya merasa setiap mama ngomong apa tentang saya, misalnya, jadi saya langsung ikutin, nggak berani saya, karena saya tahu dia nggak akan pernah marahin saya atau ngebentak saya. Itu sabar yang pernah saya tahu. Itu salah satu contoh sabar yang saya akan pernah lupa tentang beliau. Lalu kemarin, yang berikutnya, pesan saya, kemarin waktu hari tahlil pertama, Tantuit pernah bilang bahwa mama itu tidak pernah suka membicarakan orang. Itu benar. Dari Rina kecil sampai kemarin terakhir mama, Rina belum pernah dengar mama suka ngomongin orang. Kami bertetangga nggak pernah mama dengar mama tuh ngomongin tetangga nggak pernah. Itu mama benar-benar menjaga mulutnya dan lidahnya. Lalu hal lain lagi yang saya pernah mendapatkan pelajaran dari papa dan mama. Mereka itu bukan orang-orang yang sering nasehatin atau segala macam kalimat-kalimat yang terus diberikan ke kami. Tapi akhir hari ini saya baru tahu bahwa mereka hanya melakukan dan memberikan contoh. Mereka pernah bilang ke saya, jika kamu memberi dengan tangan kanan, tangan kiri tidak perlu tahu. Itu yang pernah saya ingat papa sama mama pernah ngomong ke saya. Dan kemarin, waktu pemakaman, setelah selesai pemakaman, ada seorang ibu datang, ibu muda, beserta anak gadis. Dia nyamperin kami. Setelah selesai, terus ikut mau nabur bunga. Lalu dia menyampaikan ke saya, beberapa hari sebelum Ramadan, sempat ketemu sama mama. Karena mama ke kantornya beliau. Terus dia sampaikan, mama itu orang yang sangat-sangat baik. Setiap ke kantor saya, dia selalu menitipkan uang untuk Ajeng anaknya. Dia seorang janda. Di situ saya dapat pelajaran tentang mama. Mama benar-benar membuktikan bahwa tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Mama nggak pernah cerita apapun kalau mama suka memberi kepada orang tersebut. Nggak pernah. Dan saya baru tahu hari itu. Begitu luar biasanya mama memberikan contoh. Nggak perlu bicara, nggak perlu banyak nasihat, hanya memberi contoh. Dan itu terbukti saat kepergiannya, bahwa tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Itu yang saya dapat
pelajaran yang saya dapat dari mama dan papa. Berikutnya, tadi Tante Wiwi sampaikan bahwa mama orang yang sangat sederhana. Ya, benar. Mama amat sangat sederhana. Mungkin karena memang hidup kami yang memang sederhana. Tapi kemarin, saat pemakaman, saya benar-benar mendapatkan pelajaran lagi yang rasanya luar biasa. Saat mulai pemakaman, selesai, Mas Ei cerita. Waktu menggali pemakaman itu Mas Ei duluan. Saat itu yang ada tukang kembang itu hanya 2. Hanya 2. Waktu didatengin Mas Ei, yang satu bunganya itu tidak terlalu bagus. Jadi akhirnya Mas Ei cuman beli botol air mawar. Sudah dari sebelah, pindah ke sebelah berikutnya. Ada tukang jual bunga, kayaknya baru buka, karena memang masih pagi waktu itu. Baru buka, jadi masih satu plastik besar, belum dia pisah-pisahin. Akhirnya sama Mas Ei, saya beli ini, diambil. Mas Ei cuma bilang, waktu itu cuma ada 2 tukang yang ngejual bunga. Di situ saya langsung, ya Allah, betapa Allah amat sangat menyayangi mama. Allah benar-benar melindungi mama. Melindungi mama dari hisab mengenai harta yang berlebihan. Sampai akhir hayatnya, Allah benar-benar memberikan rezeki mama mengenai bunga itu benar-benar pas sekali. Itu yang saya dapat pelajarannya. Betapa beruntungnya mama. Itu yang saya dapat pelajarannya. Mengenai silaturahmi. Ya, mama itu luar biasa. Kalau kami anak-anaknya nggak bisa nganter. Mama akan pergi sendiri, naik angkot. Dan mama itu tidak pernah mau merepotkan anak-anaknya. Dan itu terbukti sampai akhir hayatnya. Beliau nggak mau merepotkan kami. Semua diurus sama orang. Mama benar-benar puan luar biasa. Sekarang mama metik buahnya. Silaturahmi mama itu. Saat ini, saya surprise melihatnya ikut tahlilan saat ini. Banyak sekali. Ini buah yang mama petik. Sebelum mama tanam jauh-jauh hari. Banyak sekali. Kalau memang mungkin tidak ada saat ini, kami nggak muat gitu untuk melakukan tahlilan sebanyak ini. Tapi saat ini, Masya Allah, banyak. Dan betapa tidak ada jarak dan waktu. Ada Ayu di Itali, ada Dimas di Kanada, ada di Kuningan, Bule. Semua bisa kumpul jadi satu di sini. Sama-sama mendoakan mama. Itu buah silaturahmi mama. Itu yang saya dapat tentang mama. Mungkin itu aja dulu sementara. Sebenarnya berikutnya
kesan pesan perwakilan dari mantu, dan waktunya saya persilakan untuk Mas Ei. Tapi tadi beliau bilang saya nggak kuat katanya. Tapi nggak apa-apa, Pak, mungkin Sopelia. Nggak apa-apa. Oke, waktu dan tempat saya berikan untuk mantunya Mama. Pada Mas Ei, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya terhadap Mama itu luar biasa ya. Saya kenal Mama tuh udah hampir 30 tahun. Dari saya pacaran hingga terakhir kemarin itu. Beliau itu superwoman kalau menurut saya ya. Superwoman bukan yang berarti jagoan atau berani petantang, enggak. Mereka tuh, dia itu bisa ngelakuin hal apapun dengan sendiri gitu. Benar yang tadi Irma bilang, Tante Wiwi bilang bahwa dia bisa lakuin apapun sendiri tanpa merepotkan anak-anaknya gitu loh. Itu yang kadang-kadang kita baru ngeh gitu bahwa ya Allah, kok ya kita kebangetan sekali gitu, nggak nganterin Mama ke rumah sakit, nggak nganterin ke kontrol gitu. Yang kita tahu tuh Mama cuma jalan kaki dari rumah ke depan, naik angkot. Itu yang kadang-kadang kita jadi baru ke getok gitu, ke sekarang gitu bahwa ya Allah, saya memohon untuk ya selalu kayak minta maaf gitu ke Mama kemarin terakhir gitu bahwa apa yang udah kita lakukan itu masih nggak seberapa gitu dengan yang Mama beri ke kita gitu. Mama kuat banget, tough, benar-benar wanita yang kuat sekali gitu. Dan satu lagi bahwa tipikalnya orang yang benar-benar memang tidak mau menyusahkan sampai akhir hayatnya. Di saat kita yang malam-malam itu kita udah stuck dengan yang mau gimana gitu loh, mau dibawa kemana Mama besok gitu, kita stuck gitu loh. Ya mungkin Mama denger kali ya, mungkin Mama tahu gitu loh, bahwa Mama tuh nggak mau menyusahkan gitu loh. Kita udah bingung mau sampai kontak ke tante-tante minta advice-nya. Ini gimana Mama gitu loh, dengan kondisi kita yang saat itu lagi bingung gitu loh. Tapi bukan alhamdulillah ya, artinya bahwa Mama mungkin mendengar gitu loh. Kalau Mama teruskan mungkin ini mungkin jadi berat gitu buat yang lain atau apa, beban atau apalah, aku nggak ngerti. Ya, akhirnya ya itulah Mama mungkin sampai terakhir pun ya mungkin buahnya ya bahwa prosesinya tuh sangat dimudahkan karena saya yang ada di rumah sakit, saya yang tahu sekali. Saya sampai mohon kepada pihak rumah sakit untuk bisa dibawa ke makamnya Papa. Dan alhamdulillah gitu loh, dilancarkan semua. Saya ke makam duluan, dan itu dimudahkan dengan ketemu orang-orang dari pihak, dari dinkesnya, dari orang yang gali kuburnya. Itu sangat dimudahkan, dan itu sangat cepat sekali prosesnya. Dan alhamdulillah sampai terakhir tuh, alhamdulillah sekali gitu loh. Kita bahagia sekali lihat Mama yang udah, ya Allah, itulah. Ya itu dari saya, mohon maaf, itu aja mungkin. Baik, mungkin itu kesan dan pesan kami. Kalau dibilang maunya sebenarnya banyak kesan pesan kami, tapi itu mungkin poin-poin yang mungkin bisa menjadi hikmah untuk kita semua. Betapa Mama begitu luar biasa, memberikan contoh tanpa banyak berbicara. Itu pendiamnya beliau, tapi benar-benar memberikan contoh. Dan itu terbukti di akhir hayatnya. Itu semua bermunculan. Betapa luar biasanya beliau. Tidak perlu banyak bicara, tapi hanya memberikan contoh.
Baik, mungkin itu saja dari kami. Berikutnya adalah doa penutup oleh Kang Dani. Waktu dan tempat kami persilakan, Kang. Baik, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada secuil pun sebuah kesia-siaan yang Allah hadirkan buat kita semua. Siapapun yang mengalami sebuah musibah, kepada siapapun musibah itu diberikan, tidak ada hal yang mustahil yang sedang Allah ingin ajarkan buat kita yang terlibat di dalam mengikuti momen yang sangat berharga ini. Takziah yang paling indah adalah takziah ketika kita saling bercerita tentang kebaikan-kebaikan almarhumah. Takziah yang paling indah, tahlilan yang bisa dibangun, yang juga sangat indah adalah ketika kita saling memaafkan satu sama lain. Dan momen ini juga sebetulnya bukan untuk almarhumah semata, tapi juga betul-betul ini menjadi sebuah PR bersama untuk kita masing-masing yang mengikuti acara yang sangat Allah tuntun, insya Allah. Bagaimana kita sedang belajar dari sebuah kematian, kita belajar dari sebuah duka, kita belajar dari sebuah peristiwa yang mungkin sebagian besar kita tidak ingin merasakannya, tapi itu sesuatu yang memang harus kita hadapi. Maka seperti yang sudah beliau contohkan, kalau kita ingin mendapatkan kemudahan Allah Ta'ala, mari bismillah ta'ala berniatkan dalam hati kita semua, ya Allah, saya ingin memudahkan banyak orang. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah Ta'ala, maka mari kita sama-sama meniatkan diri, ya Allah, hamba ingin menjadi penolong bagi saudara-saudara hamba. Hamba ingin menjadi pelaku kebaikan yang sebisanya kita bisa lakukan bersama. Dan doa yang kita panjatkan sebetulnya tidak hanya kepada almarhum Hajah Kremasmi binti Arsunardi saja, tapi juga kepada kita semua yang sedang memanjatkan sebuah harapan dan doa. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita hadirkan sebuah hati yang berserah, kita haturkan sebuah permohonan dengan hati yang penuh sangat pengabulan kepada Dia yang Maha memudahkan urusan, kepada Dia Ta'ala yang Maha memudahkan jalan, kepada Dia Ta'ala yang Maha memberikan apa yang menjadi kerinduan kita untuk mendapatkannya. Mari kita bersalawat kepada baginda Rasul, baginda mulia, junjungan kita semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana, ya Allah, ampunilah kepada Hajah, almarhumah Hajah Kremasmi binti Arsunardi, ya Allah. Lapangkan barzahnya, ya Rabbana. Mudahkan urusannya, ya Allah. Anugerahkan yang menjadi hak baginya, ya Rabbana. Suatu yang menjadi jerih payahnya, ya Allah. Dan pengamalan demi amalan kebaikannya, ya Rabbana. Atas kebaikannya, atas ketulusannya tanpa pamrihnya, ya Allah. Atas keteladanannya kepada kami semua yang diberi nafas kehidupan, ya Allah. Atas kesabarannya dan kesederhanaannya, ya Rabbana. Atas semangatnya ingin membangun ikatan kekeluargaan dengan keluarganya, ya Allah. Atas lisannya yang terjaga, ya Rabb. Ampuni dan jadikan itu sebagai sebuah berkah. Jadikan itu semua sebagai sebuah jariyah. Jadikan itu semua sebagai sebuah kebaikan dan umur yang terus memanjang, ya Allah. Allahumma Rabbana, ya Rabb. Kepada orang tua kami juga, ya Rabbana, yang telah mendahului kami, ya Allah. Haturkan kepada Hajah Tengku Darmansyah, ya Rabb. Kepada almarhum Harmen Amiruddin, ya Allah. Kepada Bapak Sunardi. Kepada Ibu Karlina. Kepada Bapak Abdul Kahar. Kepada almarhum Bapak Ragil. Kepada almarhum Bapak Wicaksono. Kepada almarhumah Ibu Amaniyar binti Syairi Samsudin.
kepada almarhum Bapak Suwarno, kepada almarhumah Admini Suwarno, kepada almarhum Bapak Budiono Suwarno, kepada almarhumah Ibu Sunarti Subadio. Allahumma Rabbana juga kepada orang tua kami yang telah mendahului kami, ya Rabb. Anugerahkan mereka kelapangan dalam barzahnya, ya Rabbana. Anugerahkan mereka kebaikan demi kebaikan yang Engkau janjikan kepada mereka yang telah melakukan kebaikan di dunia ini, ya Allah. Adalah cahaya yang melapangkan jalannya, adalah kebaikan yang dirasakan dengan imbalan kelapangan kuburnya, kedamaian hatinya, kesucian jiwanya. Allahumma Rabbana ya Allah, jadikan ini semua adalah hikmah yang memberikan pengajaran yang besar kepada kami yang masih diberi nafas kehidupan ini, ya Allah. Jadikan mereka menjadi teladan, sebaik-baik teladan atas kebaikan-kebaikannya, dan jadikan bimbing kami semua, ya Rabbana, menjadi teladan pula bagi orang-orang yang ada di bawah kami, anak-anak kami, keluarga kami, ya Allah. Allahumma Rabbana innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allahumma Rabbana, ikatkan kami dalam sebuah ikatan yang kokoh, yang kuat, untuk saling menghormati, saling memaafkan, saling menyayangi, dan saling mengikat dalam tali kasih silaturahmi yang Engkau limpahkan, ya Allah. Jauhkan dari segala amarah, jauhkan dari segala kedengkian, jauhkan dari segala rasa iri yang masih menjadi penyakit bagi hati kami semua, ya Allah. Allahumma Rabbana, inilah harapan dan doa kami, ya Rabb. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya mujibas sa'ilin, ya qabilad du'a, ya sami'ad du'a, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, taqabbal ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian mudah-mudahan menjadi hikmah buat kita semua di malam yang ketiga ini. Semoga menjadi berkah, menjadi karunia buat hati kita semua. Semoga Allah lapangkan jalan kita juga, menjadi hamba yang memudahkan urusan orang lain sehingga Allah memudahkan urusan kita. Menjadi hamba yang mudah menolong orang lain sehingga Allah pun akan mudah menolong kita. Menjadi hamba yang mudah memaafkan orang lain sehingga Allah pun akan menjadi zat yang mudah memaafkan, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Menjadi hamba yang mudah bermurah hati, semoga Allah pun akan melimpahkan kemurahannya. Demikian, semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kurangannya dari saya pribadi. Astagfirullah walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dani. Alhamdulillah, acara tahlilan virtual hari ketiga Mama Kami Tercinta, Ibu Haja Kremisni binti Ada Sudardi sudah selesai. Terima kasih untuk Kang Dani atas panduannya tahlilan hari ini. Terima kasih juga untuk semua yang hadir malam ini, untuk doa-doanya yang indah buat Mama Kami. Semoga Allah membalas apa yang sudah sahabat-sahabat kami di sini yang hadir untuk mendoakan Mama. Terima kasih banyak. Special thanks untuk sepupu kami, Farah dan Uti, yang udah memfasilitasi semua. Terima kasih banyak, Uti, Farah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon pamit ya semua. Mohon maaf ya, sama. Pamit ya semua. Sekali lagi turut berduka cita. Makasih. Mbak Tata. Mbak Tata, makasih ya. Halo sayang. Waalaikumsalam. Bye. Tante Wiwi mana? Tante Wiwi. Wi. Dokter. Bos. Oi. Pemanto. Wiwi. Pak, Mbak Tata manggil. Wiwi. Di mute sama dia dengar nggak sih? Aku sih dengar. Pemanto, Tante Titi turut berduka cita. Iya. Wiwi. Wi. Iya, ya. Ini Kak Yanti. Joyo dia posting di wake-nya Smart. Jadi semua teman-temanku mengucapkan bela sungkawa untuk Rini, Rina, Ruri, Runi. Taunya dari Joyo. Oh iya, iya, iya. Ya, kamu ketemu Joyo ya? Enggak. Mbak Prilinya dapat itu kabarnya dari Tresya malah. Oh gitu. Bu Titi itu, Bu Titi. Bu Titi mana? Bu Titi, nggak ada ya Bu Titi ya? Jadi Mbak Prilinya tahu kabarnya dari WhatsApp grupnya Tresya rupanya. Terus tanya sama Wiwi untuk make sure gitu. Keluarganya, ya keluarganya Bu Dewi ada yang meninggal ya, kok ada kabarnya di Tresya katanya gitu kan. Terus saya bilang, iya Mbak Prilly, saya bilang gitu. Siapa yang meninggal? Terus saya bilang kakak sulung, saya bilang itu Mbak Resmi. Oh berarti itu kakaknya Mbak Ito juga ya? Iya, saya bilang gitu. Oh rupanya terus ini ya. Iya. Terus Joyo itu posting di wake-nya kita, terus langsung semuanya. Dapat salam semuanya dari Ina Kuala Lumpur. Waalaikumsalam. Makasih. Katanya untuk adik-adik, untuk semuanya gitu. Makasih. Aku mau ini. Untuk teman-temanku juga yang sudah hadir, Mas Eko, Ning, Dodot, Gladia, De Indil, temanku Yuni, Teh Neni, Kalista, Kak Yanti, Medan. Kak Yanti, terima kasih Kak Yanti. Salam keluarga di Medan ya. Iya. Oh, oke. Terima kasih yang tak terhingga kepada semua yang sudah hadir. Saya nggak bisa sebutin satu persatu. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan semuanya. Amin. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dan adik-adik aku Tante Ella. Oh iya Mama Ella. Mana dia? Wajahnya nggak kelihatan. Ya. Terima kasih Mama Ella. Semua baik-baik ya. Iya, amin. Insya Allah. Sehat juga ya Mama Ella dan keluarga besar Muhammad Hasan. Almarhum. Terima kasih. Ya. Mana Farah nih? Ayo, pada terus. Acara berikutnya ramah tamah. Atau makan-makan, silakan makan nih kuenya di rumah masing-masing. Dan. Oh, Dan. Eris, makasih. Bondan. Eris, makasih ya hadirannya. Mau dikenalin keluarga besar, ada namanya Eris. Siapa tuh? Eris. Itu juga ada Kalista. Siapa ya? Lihat aja cepat. Coba keluarga besar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dokter Bondan. Gini nih ngasih kabar. Mohon bisa sedulur-sedulur. Jadi dulu mau. Tadi pagi kami dapat kabar kalau Mas Dani itu
hasil swab PCR-nya itu positif. Ya Allah. Jadi sehingga oleh sekolahnya, departemennya tidak diizinkan untuk masuk. Dan kebetulan hari Minggu itu Mas Dani itu datang ke rumah sini mau nengok karena sama ibunya ngambil ada makanan di sini terus datang. Nah, setelah itu ya kita yang berdua ini ya karena pernah ketemu harus dites. Harus dites juga besok. Iya. Ya, jadi mohon doanya buat Mas Dani yang sudah jelas. Iya, ya Allah. Bisa sudah berobat sih, ya moga-moga semuanya berhasil. Amin. Terus Karanya gimana Kara? Karena hari ini tadi diperiksa, padahal dia kan 2 bulan yang lalu positif, sudah baik. Terus sekarang Mas Daninya kena ya harus diperiksa lagi. Kan tidak punya imun kan. Jadi kalau misalnya dulu kena, sekarang bisa aja kena lagi gitu kan begitu. Ya, jadi ya Allah. Itu diperiksa. Doanya semuanya baik adanya lah akhirnya. Ya, amin. Ya. Saya juga mengabarkan, alhamdulillah adik-adik saya yang serumah sama mama juga hari ini rapid test dinyatakan non-reaktif mereka, alhamdulillah. Itu kan harus diulang kan 2 minggu lagi ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Tante Hero dari Malang, keluarga besar Bapak M. Sudar Purwokerto. Ya, Waalaikumsalam. Makasih. Dari ikut berduka cita ini wakil dari tadi assalamualaikum nggak dijawab. Mbak Ito, Mbak Wiwi, mana Mbak Wit, pada nggak kelihatan. Ini wakil ya ikut berduka cita ya, semoga almarhum Mbak Kremes Mama diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan. Amin. Ya, nggih. Terima kasih. Salam untuk semuanya nggih dari keluarga besar Bapak Sudar. Ya, salam juga untuk adik-adik semua ya. Nggih, Mbak Ito, nggih, sami-sami. Mbak ini nggih. Salam ya. Yang penting nggih saling mendoakan sehat ya, Mbak. Amin. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Lagi aku turut berduka cita ya buat Tante Ermi, Tante Ina, Tante Riri, Bu Oni beserta keluarga semua yang ditinggalkan. Semoga diberi kesabaran dan ketabahan. Dan semoga amal ibadah Mbak Uti diterima di sisi Allah. Makassar lapar, Makassar. Amin. Makasih ya Kalista dan keluarga. Salam papa. Keluarga besar Rian juga Kalista ya. Memang Kalista ya. Ini belum pernah dikenal. Insya Allah. Amin. Makasih ya Kalista. Salam keluarga. Makasih Kalista. Eris nggak mau bicara. Nah, loh. Katanya waktu dengar Mbak Uti nggak ada nangis. Coba pesan-pesannya Eris apa tentang Mbak Uti? Iya Tante. Tadi. Ya gimana ya? Ya kesan-pesan Mbak Uti ya orangnya baik sama care. Pasti sedih ditinggalnya.
Ya udah. Nggak tahu. Desi. Makasih Kak Tis untuk pesannya buat Mbak Uti. Desi, kamu mau nanya apa, Desi? Desi apa? Siapa? Kayak Mbak Imong. Dia siapa? Dia siapa? Dia siapa? Sama belum kenalan. Calon keluarga. Pesannya Tria Eriarto. Dari Eriarto jadi Eritra. Boleh. Dokter Indil, terima kasih ya sudah hadir di tahlilan ini. Terima kasih. Di mute itu. Tapi dia denger aku ngomong kan? Dengar. Mama ngomong kayak gini kan denger. Dengar. Apa? Loh, itu tanda titik. Ini udah tinggal segini? Udah. Oke. Tante Wiwi, jadi Prilly itu taunya dari WA Grup Teresia itu karena Dita teman adiknya Eni almarhum, dia baca Facebooknya Nanto. Nah, di situ ada berita duka, terus dia rupanya share ke Grup Teresia. Jadi pada tanya, ini titik mana. Akhirnya dijawab sama Dita. Gitu kira-kira asal muasal Prilly menjadi tahu. Udah itu. Yuk. Itu Prilly itu berarti istrinya Mas Hadi Joyo. Iya, jadi kakaknya Sri ya, teman kamu ya. Oh iya. Kakaknya Sri teman kamu. Soalnya pasti ceritanya belum sampai ke Sri. Biasanya Sri kan cerewet, bawel kan, dia suka WhatsApp saya biasanya. Dan belum ketemu kali, ada ini lockdown kali, dia nggak ketemu kali sama Joyo. Iya. Oke, makasih. Leticia, apa kabar? Pinjem dong Mbak Leticia. Tuh, Leticia ditanyain. Leticia nih. Dapat salam dari Ina ya. Leticia. Leticia. Lucu amat sih kamu. Tanya Leticia pakai apa? Boleh tahu nggak Leticia yang lain? Apa itu? Tanya pakai apa coba? Kepala. Ikat kepala. Kepalanya di. Kenapa? Kepalanya sakit. Kenapa kepalanya sakit? Enggak. Nari ya? Mau nari ya? Oh, mau nari. Iya. Itu mau yoga ya malam-malam ya. Apa? Pendekar. Ya. Wonder Woman. Gal Gadot apa? Siapa yang bisa? Mau ngelawan Wonder Woman ya? Wiro Sableng itu kayak ya Leticia ya. Abang dulu tanya dari apa? Dari apa ya? Sarung guling. Gulingnya siapa yang dipakai? Hah? Gulingnya ayah ya. Gulingnya ayah ya. Ya. Guling tuh. Bagus ya. Bagus sekali deh. Sarung apa katanya? Sarung apa? Sarung guling. Oh, sarung guling. Keren loh sarung gulingnya Burberry. Mas Billy apa kabar di Makassar? Iya, alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya. Iya, insya Allah. Terus Sendirian kamu di situ? Enggak nih, ada temennya. Enggak kelihatan. Dia tuh di belakangmu tuh. Coba tengok di belakang tuh. Jangan macam-macam nih, masih panjang nih kesendiriannya nih. Kamera ke bawah coba. Ini anaknya bilang hati-hati Pak. Ngomong Billy masih isolasi ya? Enggak, bukan isolasi. Diisolasi sama RB ini. Billy mah udah WFO dia. Oh, udah jadi udah nggak di hotel lagi. Enggak, cuman